kita harus jujur saja, ya, sobat jendela oposisi. Kita harus jujur dari hampir seluruh variabel, seluruh indikator yang bisa mendukung, menekan, atau menghentikan wabah coronavirus ini, kita semuanya serba kekurangan. Jadi serba tidak memadai. Katakanlah itu mulai dari fasilitas kesehatan yang kita punya untuk menghadapi orang-orang yang nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda kembali bersama Jendela Oposisi. Pada hari ini adalah tanggal 28 Maret tahun 2020. Topik kita pada hari ini tetap kita akan membahas tentang coronavirus. Karena COVID-19 kasus yang positif hingga hari ini itu telah meningkat dengan sangat tajam. Yang kemarin itu 1046, sekarang meningkat menjadi 1155 yang telah positif. Kemudian angka kematiannya itu naik lagi menjadi 102 orang. Sobat Jendela Oposisi, dapat saya tambahkan juga dari kematian yang 102 orang ini, itu kalau nggak salah itu tenaga medis, khususnya itu dokter, itu ada 8 orang yang telah meninggal dikarenakan coronavirus ini. Ini tentu sangat menyedihkan kita dan akan tentu membuat kita harus semakin waspada, terutama terhadap para tenaga-tenaga medis kita, para dokter, para perawat yang memang saat sekarang ini fokus sangat sibuk di dalam melayani, menghadapi coronavirus ini. Sobat Jendela Oposisi, pada tadi siang saya membaca sebuah berita. Itu ada seorang wanita di Depok, di pasar di Depok itu tiba-tiba pingsan, kemudian meninggal dunia. Tentu saja dengan suasana sekarang di mana-mana orang merasa khawatir dan takut dengan wabah corona, tiba-tiba ada seorang wanita yang meninggal mendadak di tengah pasar. Tentu saja semua orang di pasar itu akan panik, sibuk, dan berbagai hal yang muncul di dalam pikiran mereka. Tentu semua berpikir apakah ibu ini meninggal karena infeksi corona atau mungkin penyakit yang lain. Tetapi kemudian sang suami daripada almarhumah ini datang, kemudian menjelaskan dan mengklarifikasi sebetulnya ibu ini meninggal bukan karena coronavirus, tetapi karena penyakitnya yang selama ini diidapnya, yaitu penyakit hipertensi. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh sang suami daripada almarhumah ini. Kemudian dalam berita itu juga saya baca Dinas Kesehatan setempat juga mengklarifikasi bahwa ibu ini memang meninggal karena hipertensi. Jadi menurut bisa saja yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan keterangan daripada suaminya. Tetapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada sobat di sini, bahwasanya untuk mengatakan seseorang itu meninggal dikarenakan penyakit apa, itu sebetulnya harus melalui diagnosa dokter, ya. Jadi tidak bisa berdasarkan keterangan daripada keluarga, apakah itu suami atau anaknya atau orang lain. Itu harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan dokter. Jadi mungkin kita pernah mendengar apa yang disebut dengan visum, ya, visum repertum. Jenazah yang telah meninggal itu kalau ingin diketahui penyebab kematiannya apa, maka terlebih dahulu haruslah dilakukan apa yang kita sebut dengan visum. Jadi tidak bisa orang awam, orang bukan medis tiba-tiba mengatakan bahwa itu penyebab kematiannya adalah hipertensi. Walaupun ditambahkan keterangan di situ bahwa ibu ini memang punya riwayat penyakit hipertensi sudah bertahun-tahun yang diidapnya. Tetapi apakah dia meninggal dikarenakan hipertensi, itu tidak bisa langsung divonis, ya.
seperti itu, apalagi bukan oleh orang yang latar belakangnya bukan orang medis. Jadi harus dokter yang menetapkan ibu ini meninggal dikarenakan hipertensi, atau ibu ini meninggal karena jantung, atau karena apa gitu ya. Tetapi di dalam suasana kita menghadapi coronavirus pada saat sekarang, kalau saya berpendapat bahwa seharusnya jenazah daripada almarhumah ini itu harus diwaspadai ya. Setidaknya kita harus mewaspadai apakah dia terkena infeksi corona atau tidak. Dan untuk memastikan bahwa dia memang negatif daripada corona tersebut, satu-satunya jalan adalah dengan memeriksa swab daripada jenazah ibu tersebut. Jadi seharusnya pemerintah setempat, di dalam hal ini Dinas Kesehatan, itu harus mengambil swab daripada jenazah tersebut untuk diperiksakan ke laboratorium apakah beliau ini positif corona atau negatif. Karena apa? Karena kepentingannya di sini adalah memastikan bahwa jenazah ini meninggal memang bukan karena corona ya, itu dipastikan hanya satu-satunya dengan cara memeriksa laboratorium daripada swab ibu ini. Kalau ternyata memang hasilnya negatif, maka ini akan memberikan dampak kelegaan kepada keluarga si ibu ini, dan juga tentu akan memberikan dampak kelegaan daripada tetangga atau kerabat-kerabat daripada ibu ini. Tetapi kalau seandainya tidak diketahui apakah ibu ini apakah positif atau negatif, tentu akan menimbulkan kerancuan ya, menimbulkan kekhawatiran daripada keluarganya, juga daripada tetangga dan orang-orang yang pernah kontak dengan ibu ini. Jadi menurut saya harus dipastikan apakah ibu ini memang negatif terinfeksi corona. Karena begini sobat jendela oposisi, coronavirus ini itu selain daripada dia sendiri menimbulkan penyakit seperti yang paling sering kita dengar itu adalah pneumonia atau infeksi paru-paru ya. Dia itu juga akan memperberat penyakit-penyakit yang sudah ada ya terhadap orang yang diinfeksinya. Jadi makanya dikatakan bahwa seseorang yang terinfeksi coronavirus itu apabila dia menderita diabetes, apabila dia menderita penyakit penyerta seperti hipertensi atau penyakit jantung dan penyakit lain, itu penyakit-penyakit yang sudah ada itu coronavirus akan memperberat penyakit itu ya. Kalau diabetesnya semakin berat, kalau dia hipertensinya semakin berat, kalau dia jantung maka jantungnya itu semakin berat begitu ya, dengan terinfeksinya seseorang itu oleh corona ya. Jadi belum tahu juga corona itu yang menyebab kematian, tetapi bisa saja penyakit penyertanya itu ya sebetulnya penyebab kematian. Tetapi yang terpenting di sini adalah kita perlu mengetahui bahwa ibu ini apakah positif atau negatif. Cara satu-satunya adalah dengan mengambil swab daripada ibu tersebut, kemudian memeriksakan laboratoriumnya, sehingga tahulah kita bahwa dia memang betul-betul negatif atau positif. Dan bagaimana kalau positif? Kalau seandainya positif, jelas nanti perlakuannya akan berbeda. Seluruh keluarga yang ada di rumah itu akan diperiksa nanti ya terhadap coronavirus. Apakah ada keluarga yang positif atau tidak. Dan juga selama 14 hari ke depan itu keluarga harus mengisolasi diri sendiri di rumah mereka. Termasuk juga harus dilakukan tracking ya kepada orang-orang yang pernah kontak dengan ibu ini. Apalagi ibu ini tadinya berada di pasar. Siapa saja yang kontak dengan beliau, ini kalau seandainya positif ya, itu harus di tracking. Kemudian tentu saja akan diperiksa apakah nanti akan tergolong kepada ODP atau tergolong kepada PDP, sehingga bisa dipastikan orang-orang yang pernah kontak itu ikut tertular atau tidak, termasuk tetangga-tetangga daripada ibu ini. Jadi kita menyarankan kasus-kasus seperti ini itu jangan dilepas demikian saja, sehingga kalau seandainya apa yang kita khawatirkan itu terjadi, maka
penularan daripada coronavirus ini itu memang pada akhirnya tidak akan terkendali oleh kita. Jadi dari hal-hal kecil seperti inilah kewaspadaan daripada pemerintah daerah khususnya, karena langsung berhadapan dengan rakyatnya, kepada masyarakat yang ada di tempatnya, agar tidak melewatkan sekecil apapun risiko yang bisa diambil oleh masyarakat di tempat, di wilayah kerjanya. Sobat Jendela Oposisi, itu salah satu poin ya yang perlu mendapat perhatian, terutama bagi para petugas-petugas di wilayah, di daerah tertentu, dalam menghadapi kasus-kasus seperti yang terjadi pada ibu yang meninggal mendadak di Depok tersebut. Kemudian Sobat Jendela Oposisi, kalau kita baca itu berbagai teori, berbagai artikel-artikel yang ditulis oleh para pakar epidemiologi ya, tentang prediksi yang akan terjadi di Indonesia dengan peningkatan kasus yang sangat mengkhawatirkan, sehingga ada pakar yang menyebutkan kekhawatirannya jangan-jangan kita pada suatu titik nanti akan seperti Italia. Jadi Italia adalah merupakan negara setelah Tiongkok yang begitu outbreak ya, begitu sangat luar biasa peningkatan kasusnya dari hari ke hari. Itu hampir semua orang mengatakan bahwa terjadinya Italia seperti itu tuh disebabkan karena persiapan di dalam menghadapi wabah virus corona ini yang sangat minim dalam berbagai hal, termasuk persiapan mengantisipasi terhadap memutus rantai penularan, dan juga antisipasi daripada pemerintah Italia dalam mempersiapkan berbagai fasilitas kesehatan di dalam menghadapi wabah pandemik virus corona tersebut. Dan kalau kita kembali kepada negara kita, negara Indonesia, kita harus jujur saja ya Sobat Jendela Oposisi. Kita harus jujur, dari hampir seluruh variabel, seluruh indikator yang bisa mendukung, menekan atau menghentikan wabah coronavirus ini, kita semuanya serba kekurangan. Jadi serba tidak memadai. Katakanlah itu mulai dari fasilitas kesehatan yang kita punya untuk menghadapi orang-orang yang nanti akan membutuhkan perawatan. Dari sisi tenaga medis kita sangat minim ya. Kemudian juga dari sisi peralatan perlindungan diri APD seperti yang banyak diributkan oleh berbagai tenaga medis dan rumah sakit sekarang. Apalagi juga jumlah dokter yang meninggal di Indonesia ini cukup dari 102 orang sekarang itu hampir 10% itu adalah tenaga medis, khususnya dokter. Ini kan sangat mengkhawatirkan kita semua. Kemudian juga dari kemampuan pemerintah di dalam memberikan kompensasi ya, kalau seandainya pemerintah melakukan lockdown, kemudian orang-orang tidak bekerja, para buruh tidak bekerja, kemudian orang-orang miskin perlu dikasih makan, itu konsekuensinya memang seharusnya memang pemerintah yang memberikan kompensasi terhadap itu. Apakah 14 hari, apakah 28 hari, atau 1 bulan, atau 2 bulan mereka disuruh di rumah, tidak bisa bekerja. Ya, kan begitu banyak orang-orang yang kalau tidak bekerja pada hari itu, maka dia tidak bisa memberikan makan kepada anak istrinya pada hari itu. Dan itu jumlahnya, Sobat Jendela Oposisi, itu sangat banyak di Indonesia. Dan ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Apabila pemerintah memutuskan untuk melakukan lockdown seperti yang terjadi di Malaysia atau di Wuhan beberapa waktu yang lalu, konsekuensinya pemerintahlah yang harus menanggung, memberikan kompensasi terhadap kebutuhan harian daripada orang-orang yang kita sebutkan seperti itu. Kalau seandainya di Amerika itu pemerintah Amerika tidak hanya memberikan kompensasi terhadap rakyat yang tidak mampu, tetapi bahkan pemerintah Amerika mampu memberikan kompensasi kepada perusahaan-perusahaan yang terpaksa berhenti produksi
Jadi diberikan kompensasi, diberikan semacam subsidi sehingga perusahaan itu tertolong ya di dalam menghadapi berhentinya produksi mereka di dalam suasana perang melawan coronavirus tersebut. Tetapi apakah pemerintah kita mampu seperti negara-negara maju seperti Amerika atau China atau Italia dan lain sebagainya? Inilah problem yang dihadapi oleh pemerintah kita saat sekarang. Makanya sebetulnya seperti kita katakan, untuk menghentikan outbreak atau kejadian luar biasa daripada pandemik virus corona ini, satu-satunya yang bisa dilakukan oleh kita adalah membatasi pergerakan manusia. Jadi semakin efektif kita membatasi pergerakan manusia antara yang satu dengan yang lain, termasuk jarak fisik antara seseorang dengan seseorang yang lain, itu akan semakin efektif pula kita menghentikan daripada atau memutus daripada rantai penularan daripada virus ini. Itulah problem kita pada saat sekarang. Karena untuk membatasi pergerakan manusia itu sebetulnya ada dua cara ya. Yang pertama adalah cara yang diterapkan oleh pemerintah sekarang, yaitu dengan cara sukarela. Jadi meminta kesadaran masyarakat atau kesadaran rakyat untuk bisa dengan kesadarannya sendiri untuk tetap di rumah. Jadi hal-hal yang tidak perlu, yang tidak sifatnya urgen, mereka tidak harus keluar rumah. Itu kalau seandainya orang-orang yang memang sadar dan terbiasa disiplin, kemudian memahami betul bahaya daripada coronavirus ini. Tetapi lebih banyak lagi orang yang tidak sadar, yang tidak tahu, yang cuek, ya, sehingga tidak ada bedanya hari-hari kemarin, hari-hari sebulan yang lalu dengan hari ini bagi mereka. Mereka tetap pergi ke mall, mereka tetap pergi ke pasar, mereka tetap berkumpul, membuat acara bermacam-macam ya. Dan itu tidak terkontrol oleh aparat keamanan kita untuk menjaga orang-orang seperti ini. Dan inilah sangat berbahaya ya, berbahaya bagi peningkatan daripada kasus penyebaran virus corona di Indonesia pada saat sekarang. Kemudian cara yang paling efektif itu adalah dengan cara paksa. Jadi membatasi pergerakan orang itu dengan cara paksa. Artinya apa? Artinya orang itu memang dipaksa untuk tetap di rumah. Kemudian seandainya sebuah kota dilakukan lockdown, maka semua pintu-pintu masuk dan pintu keluar itu semua ditutup. Jadi orang-orang tidak bisa masuk dan orang-orang di dalam tidak bisa keluar. Jadi pergerakan itu betul-betul efektif. Nah, itulah yang terjadi seperti di Wuhan beberapa waktu yang lalu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pemerintah harus menyediakan makan, minum, dan seluruh kebutuhan rakyat di mana mereka tidak bisa keluar, ya. Pemerintahlah yang mengantarkan. Nah, inilah kesanggupan pemerintah kita yang tentu saja kita yakini tentu pemerintah tidak sanggup untuk hal seperti ini. Sobat Jendela Oposisi, kalau seandainya pemerintah melakukan lockdown seperti yang terjadi di Malaysia atau seperti yang terjadi di Wuhan atau di Italia, itu salah satu problemnya itu adalah persoalan kemampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi ya kepada rakyat-rakyat yang memang membutuhkan kompensasi tersebut. Sekalipun pemerintah bahkan mungkin presiden sendiri telah berkali-kali mengatakan bahwa Indonesia belum memikirkan tentang lockdown itu. Kemungkinan ke depan juga kecil kemungkinan pemerintah itu akan melakukan lockdown. Tetapi saya memang ingin menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan lockdown, khususnya itu lockdown wilayah ya. Jadi kalau persoalan lockdown itu tidak harus lockdown di seluruh wilayah Indonesia, tetapi cukup lockdown wilayah saja. Dan yang membutuhkan lockdown wilayah itu untuk saat sekarang, kalau kita lihat peningkatan kasus yang sangat drastis, yang sangat tajam peningkatannya, itu adalah DKI, kemudian kota-kota satelit yang ada di sekitar DKI. Jadi katakanlah itu Banten,
DKI, kemudian Bogor, Bekasi, Depok. Jadi saya kira wilayah ini saya melihat memang sangat-sangat perlu dilakukan lockdown. Karena kalau tidak dilakukan lockdown, maka kita bisa bayangkan kepadatan penduduk yang ada di kota tersebut, terutama itu di DKI, itu tidak terbayangkan oleh kita betapa mudahnya penyebaran antara satu orang dengan yang lainnya. Sehingga barangkali mungkin kita pernah dengar itu teori matematik, teori model matematik epidemiologi, itu melihat peningkatan kasusnya itu bisa puluhan kali lipat. Potensinya itu terjadi di DKI dengan penduduk yang sangat padat seperti itu. Kemudian bahayanya lagi kalau seandainya tidak dilakukan lockdown adalah semakin mudahnya tersebarnya ke daerah-daerah lain. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan. Itu adalah tradisi Indonesia pada saat memasuki bulan Ramadan itu adalah mudik, ya. Apalagi nanti pada saat Idul Fitri, itu mudik Lebaran itu sungguh tidak tertahankan. Jadi kalau hanya pemerintah mengandalkan kesadaran daripada masyarakat, kemudian tidak memutuskan untuk menetapkan bahwa DKI dan kota Stelip yang ada di sekitarnya itu tidak di lockdown, sehingga transportasi baik itu udara maupun itu darat itu tetap berlalu lintas keluar ke daerah, kemudian juga masuk ke DKI, itu tidak terbayangkan bagaimana mudahnya penyebaran itu. Dan kita takut, memang sangat khawatir kejadian yang ada di Amerika dan di Italia itu bisa terjadi di Indonesia, bahkan berpotensi lebih daripada itu. Di tengah-tengah kekurangan kita di dalam berbagai hal, terutama persoalan fasilitas rumah sakit, ya, yang dimiliki oleh Indonesia, dan termasuk juga tenaga medis yang dimiliki oleh Indonesia. Kita ketahui, saudara jenderal oposisi, itu di DKI itu dari seluruh penderita yang positif itu 20% itu membutuhkan perawatan di rumah sakit, dan perawatan di rumah sakit itu membutuhkan itu ruangan ICU, ya, jadi yang memiliki ventilator. Tidak terbayangkan kalau seandainya sekarang saja itu kasusnya itu baru 1000-an, itu rumah sakit di Jakarta itu sudah kewalahan. Bayangkan kalau seandainya sudah mencapai 10.000, mencapai 20.000, bayangkan 20% daripada kasus yang positif itu membutuhkan pelayanan medis di rumah sakit. Jadi untuk itu, satu-satunya jalan bagi pemerintah adalah melakukan lockdown untuk paling tidak adalah untuk DKI, Banten, Depok, Bekasi, dan juga Bogor, ya. Sehingga bisa kita harapkan daerah epicentrum ini tidak bisa menekan secara signifikan rantai penyebaran, baik itu di internal wilayah tersebut maupun menyebar ke luar daerah. Jadi itulah saran kita kepada pemerintah. Kemudian persoalan kemampuan pemerintah di dalam memberikan kompensasi terutama kepada rakyat-rakyat yang miskin, rakyat yang pekerja harian. Saya kira rakyat Indonesia, sobat jenderal oposisi, adalah rakyat yang sudah terbiasa bergotong royong. Di dalam menghadapi wabah coronavirus ini, itu biasanya rakyat Indonesia itu bisa bersatu, saling membantu, apalagi nanti akan muncul orang-orang dengan kepedulian yang sangat tinggi, memberikan sedekah, memberikan bantuan-bantuan apa yang dibutuhkan. Apalagi pemerintah daerah itu bisa diberikan tanggung jawab untuk memberikan kompensasi ini. Mereka kan punya anggaran, jadi tidak harus dari anggaran pusat di dalam memberikan kompensasi terhadap masyarakat-masyarakat yang miskin seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi selain daripada pemerintah daerah sendiri, termasuk juga yayasan, kemudian orang-orang yang berkelebihan memberikan bantuan kepada masyarakat. Dan ini kan sudah terjadi, ya, sudah terjadi, ada bantuan, ada saja orang-orang yang memberikan bantuan,
memberikan makan dan segala macam. Jadi sobat jendela oposisi, pemerintah pusat menurut saya memang harus berpikir ulang melakukan lockdown untuk DKI Jakarta dan sekitarnya tersebut. Terima kasih.